warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Farah Diba Nur Aziza. Saya berasal dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Ners Poltekkes Kemenkes Bengkulu tingkat 1. Nah, pada video yang ke-9 ini saya ingin menjelaskan kepada kalian materi tentang anatomi fisiologi sistem alat reproduksi pada laki-laki. Nah, teruntuk teman-temanku sekalian yang ingin mengetahui apa saja struktur dan organ pada alat reproduksi laki-laki, bisa kalian lihat dan simak video penjelasan dari saya berikut ini. Nah, sistem alat reproduksi pada pria itu terdiri dari kelenjar, duktus atau saluran, dan juga bangun penyambung. Nah, pada kelenjar itu terdiri dari kelenjar testis, vesika seminalis, kelenjar prostat, dan juga kelenjar bulbouretralis. Lalu untuk duktus atau saluran itu terdiri dari epididymis, vesika seminalis, dan juga uretra. Lalu untuk bangun penyambung itu terdiri dari penis, skrotum, dan juga veniculus spermaticus. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu anatomi dari kelenjar yang mana Nah, adapun kelenjar bisa kalian lihat pada gambar ini. Nah, pada gambar tersebut tampak bahwa bagian dari alat reproduksi pada pria yang mana salah satunya terdapat kelenjar. Kelenjar itu yang pertama yaitu ada testis. Testis merupakan dua buah glandula yang berada di dalam skrotum yang digantungkan di seminalis spermaticus. Testis ini terdiri dari 200 tubulus yang saling melilit. Fungsinya adalah untuk menghasilkan hormon testosteron dan spermatozoa. Spermatozoa itu dihasilkan di dalam tubulus yang akan dikeluarkan menuju vas deferens melalui epididymis. Lalu yang kedua yaitu ada vesika seminalis. Vesika seminalis merupakan dua buah kelenjar tubuler yang berada di kanan dan di kiri. Letaknya berada di belakang vesika urinaria, berbentuk seperti piramid dan memiliki panjang sekitar 5-10 cm. Fungsinya adalah untuk menghasilkan zat mukoid sebagai sumber energi dari spermatozoa. Lalu apabila vesika seminalis bergabung dengan duktus deferens, maka akan membentuk sebuah duktus ejaculatorius. Lalu yang ketiga yaitu ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat itu letaknya melekat pada bagian vesika urinaria. Lalu kelenjar prostat ini terdiri dari 30-50 kelenjar tubuler alveolar dan bermuara pada pars membran uretrarica. Lalu fungsi dari kelenjar prostat ini adalah untuk menghasilkan cairan alkalis ke cairan seminalis yang berguna untuk agar sperma itu kuat terhadap tekanan yang berada di dalam uretra dan vagina. Lalu yang keempat yaitu ada kelenjar bulbouretralis. Kelenjar bulbouretralis itu berada pada bagian bawah kelenjar prostat dan di belakang lateral dari pars membran uretra, berbentuk seperti bundar dan kecil berwarna kuning yang memiliki panjang sekitar 2-3 cm yang fungsinya hampir sama dengan kelenjar prostat. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan kepada kalian yaitu tentang duktus atau saluran pada alat reproduksi pada pria. Nah, adapun selanjutnya ialah duktus. Duktus itu adalah saluran pada alat reproduksi pada pria, yang mana bisa kalian lihat pada gambar ini. Nah, pada gambar tersebut tampak bahwa bagian dari alat reproduksi pada pria yang mana salah satunya terdapat saluran. Duktus ini terdiri dari beberapa bagian yaitu ada epididymis, ada duktus seminalis, dan ada uretra. Yang pertama ialah epididymis. Epididymis merupakan saluran halus yang memiliki panjang sekitar 6 cm yang letaknya berada pada bagian belakang kanan dan di kiri testis. Epididymis ini terdiri dari beberapa bagian yaitu ada caput epididymis, lalu ada corpus epididymis, dan ada caudal epididymis. Fungsi dari epididymis adalah untuk menghantar menuju ke testis, lalu untuk sebagai pengantar sperma sebelum diejakulasi dan penghasil semen. Lalu yang kedua yaitu ada duktus seminalis. Duktus seminalis itu merupakan saluran yang berasal dari glandula yang bergabung dengan duktus efferent yang akan membentuk duktus ejaculatorius. Lalu yang ketiga ada uretra. Uretra itu merupakan saluran perkemihan sekaligus dengan saluran
ejaculatorius, yang mana saat melakukan ejaculatorius ini itu diatur oleh kelenjar prostat. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan kepada kalian yaitu bagian-bagian dari bangun penyambung. Adapun bangun penyambung pada alat reproduksi pada pria bisa kalian lihat pada gambar ini. Nah, pada gambar tersebut tampak bahwa organ dari alat reproduksi pada pria yang mana salah satunya terdapat bangun penyambung. Bangun penyambung itu terdiri dari skrotum, penis, dan juga veniculus spermaticus. Yang pertama ialah skrotum. Skrotum itu merupakan kantong yang berisi testis yang letaknya menggantung pada penis yang terdiri dari lapisan kulit tanpa lemak dan sedikit jaringan otot polos yang kaya akan pigmen. Yang mana pada skrotum itu terdiri dari dua bagian, yaitu ada kulit yang mana lebih berwarna kecoklatan. Lalu pada masa pria pubertas itu akan tumbuh rambut di sekitarnya, dan yang kedua yaitu ada tunica dorsalis, itu terisi pada jaringan otot polos yang tipis. Lalu yang kedua yaitu ada veniculus spermaticus. Veniculus spermaticus itu memanjang dari area abdomen inguinalis menuju ke belakang testis sampai ke skrotum. Yang mana veniculus spermaticus ini pada sebelah kiri itu lebih panjang daripada sebelah kanan karena testis sebelah kiri itu lebih rendah dibanding testis sebelah kanan. Lalu yang ketiga yaitu ada penis. Penis itu merupakan tempat ejakulasi pada pria, yang mana pada penis ini terdiri dari tiga bagian, yaitu pada bagian ujung itu bernama gland penis, pada bagian tengah itu bernama corpus penis, dan bagian pangkal itu bernama radix penis. Nah, itulah bagian-bagian dari bangun penyambung alat reproduksi pada pria. Nah, dari penjelasan saya sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa alat reproduksi pada pria itu bisa dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pada bagian kelenjar, duktus atau saluran, dan juga bangun penyambung. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.